Abdul Wahid. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan mempersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan makalahnya mengenai resiko bunuh diri. Ya, silahkan untuk kelompok 3. Bentar, Pak. Screen. Ya. Sudah bisa, Pak? Sudah. Sudah, Mas. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan asuhan keperawatan risiko bunuh diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Puji Santoso, Mariatun, Maria De Fatima, Hotmiati, dan Francisco Xavier. Pengertian bunuh diri. Bunuh diri merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri kehidupannya dalam waktu singkat. Tren bunuh diri pada anak dan remaja. Sejak tahun 1958 dari 100.000 penduduk Jepang, 25 orang diantaranya meninggal akibat bunuh diri. 2. Sedangkan untuk negara Austria, Denmark, Inggris rata-rata 23 orang. 3. Urutan pertama diduduki Jerman dengan angka 37 orang per 100.000 penduduk. Selanjutnya di Amerika tiap 24 menit seorang meninggal dunia akibat bunuh diri dan setiap tahunnya 30.000 orang meninggal akibat bunuh diri. Selanjutnya jumlah usaha bunuh diri yang sebenarnya adalah 10 kali lebih besar dari angka tersebut, tetapi cepat tertolong. Dan selanjutnya tren bunuh diri mulai meningkat pada anak-anak dan remaja. Angka bunuh diri yang terjadi pada usia 12-20 tahun mengalami peningkatan di Amerika Serikat, di mana 12.000 anak-anak dan remaja tiap tahun dirawat di rumah sakit akibat upaya bunuh diri. Selanjutnya, di benua Asia, Jepang dan Korea termasuk negara yang warganya sering diberitakan media melakukan bunuh diri. Selanjutnya di Jepang, harakiri atau menikam atau merobek perut sendiri sering dilakukan demi suatu kehormatan. Tren bunuh diri pada anak dan remaja di Indonesia dari 1.119 kasus bunuh diri pada tahun 2004 sampai 2005, yaitu 41% bunuh diri dengan cara gantung diri dan 23% menggunakan racun serangga. Sisanya lagi karena overdosis. Pelaku bunuh diri meliputi segenap golongan usia 14 sampai 65 tahun. Latar belakang beragam, mulai soal asmara, pekerjaan, cekcok rumah tangga, ekonomi, hingga perasaan malu karena terlilit hutang. Data dari WHO tahun 2003 mengungkapkan bahwa 1 juta orang bunuh diri setiap tahunnya. Bunuh diri juga termasuk 1 dari 3 penyebab utama kematian pada usia 15-34 tahun. Faktor yang berkontribusi pada anak dan remaja, menurut Kavlen Sadok, seorang anak yang berupaya bunuh diri sangat rentan terhadap pengaruh stresor sosial seperti percekcokan keluarga yang kronis, penyiksaan, penelantaran, kehilangan sesuatu yang dicintai, kegagalan akademik, dan lingkungan yang buruk. Berdasarkan teori Vygotsky,
bahwa lingkungan terdekat anak akan sangat berkontribusi dalam membentuk karakter kepribadian anak. Sedangkan menurut Stuart Sanden, jenis kepribadian yang sering melakukan bunuh diri adalah tipe agresif, bermusuhan, putus asa, harga diri rendah. Stresor pencetus secara umum, stresor pencetus bunuh diri sebagian besar adalah kejadian memalukan, masalah interpersonal, dipermalukan di depan umum, kehilangan pekerjaan, ancaman penjara. Faktor risiko secara psikososial, putus asa, hidup sendiri, memiliki riwayat pernah mencoba bunuh diri, riwayat keluarga bunuh diri, penyakit kronis, dan penyalahgunaan zat. Faktor yang mempengaruhi bunuh diri, faktor mood dan biokimiawi otak ditemukan bahwa aktivitas protein kinase atau PKC atau enzim dalam otak pelaku bunuh diri lebih rendah dibandingkan mereka yang meninggal bukan karena bunuh diri. PKC merupakan komponen yang berperan dalam komunikasi sel, terhubung erat dengan gangguan mood seperti depresi di masa lalu. Faktor riwayat gangguan mental berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandey dan timnya dari 17 remaja yang meninggal akibat bunuh diri, 9 diantaranya memiliki sejarah gangguan mental. 3. Faktor meniru, imitasi. Pembelajaran para korban memiliki pengalaman dari salah satu keluarganya yang pernah melakukan percobaan bunuh diri atau meninggal karena bunuh diri. Faktor yang mempengaruhi bunuh diri, faktor isolasi, sosial, dan human relations. Menurut Rahanaman, bunuh diri disebabkan oleh perasaan pelajar terpinggir dan terasing. Individu merasa dirinya tidak diterima di sekolah dan tidak mempunyai teman, dan tingkah laku akan semakin memburuk apabila perasaan diri mereka juga tidak dipedulikan oleh keluarga. Faktor kehilangan perasaan aman dan ancaman kebutuhan dasar. Tidak adanya rasa aman menjalankan aktivitas berpotensi kuat memunculkan gangguan kejiwaan seseorang hingga tahap bunuh diri. Faktor religiositas bunuh diri merupakan gejala tipisnya iman atau kurang begitu memahami ilmu. Rentang respon, yaitu respon adaptif dan respon maladaptif, yaitu peningkatan diri, pertumbuhan peningkatan berisiko, perilaku destruktif diri tak langsung, pencederaan diri, dan bunuh diri. Klasifikasi bunuh diri yaitu bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri anomi, dan bunuh diri fatalistik. Pengkajian. 1. Keluhan utama. 2. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. 3. Konsep diri, yaitu harga diri. Umumnya pasien mengatakan hal-hal yang negatif tentang dirinya yang menunjukkan harga diri yang rendah. 4. Alasan alam perasaan, yaitu sedih, ketakutan, putus asa, gembira berlebihan. Pasien umumnya merasakan kesedihan dan keputusasaan yang sangat mendalam. 5. Interaksi selama wawancara. Bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung, kontak mata kuning, defensif, dan curiga. Pasien biasanya menunjukkan kontak mata yang kurang. Pengajian. 6. Efek. Datar, tumpul, labil, tidak sesuai. Pasien biasanya menunjukkan efek yang datar atau tumpul. 7. Mekanisme coping maladaptif, cara penyelesaian masalah yang tidak baik. Minum alkohol, reaksi lambat, menghindar, reaksi lambat, mencederai diri, bekerja berlebihan, dan lainnya. Pasien biasanya menyelesaikan masalah dengan cara menghindar dan mencederai diri. 8. Masalah sosial dan lingkungan. Masalah dengan dukungan keluarga. Yang 2, masalah dengan perumahan. Diagnosa keperawatan, risiko bunuh diri. Tujuan tindakan keperawatan, tujuan untuk pasien tetap aman dan selamat. Tujuan untuk keluarga, memahami masalah risiko bunuh diri, dapat merawat pasien di rumah.
Intervensi keperawatan pada risiko bunuh diri. Observasi. 1. Identifikasi gejala risiko bunuh diri, misal gangguan mood, halusinasi, delusi, panik, menyalahgunakan zat, kesedihan, gangguan kepribadian. 2. Identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri. 3. Monitor lingkungan bebas bahaya secara rutin, misal barang pribadi, pisau cukur, atau jendela. 4. Monitor adanya perubahan mood atau perilaku. Terapeutik, libatkan dalam perencanaan perawatan mandiri. 2. Libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri. Berikan lingkungan dengan pengamanan ketat dan mudah dipantau. Misal, dapat tidur dekat ruang perawat. Selanjutnya, tingkatkan pengawasan pada kondisi tertentu, misal rapat, staf, pergantian shift. Lakukan intervensi perlindungan, misal pembatasan area, pengekangan fisik jika diperlukan. Hindari diskusi berulang tentang bunuh diri sebelumnya. Diskusi berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Diskusikan rencana menghadapi ide bunuh diri di masa depan. Misal, orang yang di kemana mencari bantuan. Edukasi. Anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain. Anjurkan menggunakan sumber pendukung, misal layanan spiritual, penyedia layanan. Jelaskan tindakan pencegahan bunuh diri kepada keluarga atau orang terdekat. Informasikan sumber daya masyarakat dan program yang tersedia. Latih pencegahan risiko bunuh diri, misal latihan asertif, relaksasi, dan otot progresif. Terapeutik, libatkan dalam perencanaan perawatan mandiri. Libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri. Berikan lingkungan dengan pengamanan ketat dan mudah dipantau, misal tempat tidur dekat dengan perawat, tindak pengawasan pada kondisi tertentu, misal rapat. Sudah tadi. Sekarang edukasi sudah. Kolaborasi pemberian obat anti ansietas atau anti psikotik sesuai indikasi. Kolaborasi tindakan keselamatan kepada BPA. Rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika perlu. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk melihat seberapa baik respon klien terhadap implementasi keperawatan. Bulan 2017, menurut PPNI 2018, evaluasi keperawatan dapat dilakukan dengan mengacu pada SWOT dan mencakup hal-hal sebagai berikut. Subjektif S adalah reaksi subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Objektif adalah data hasil observasi yang dilakukan oleh perawat. Analisa ulang atau A adalah kumpulan data subjektif dan objektif yang menggambarkan apakah masalah sudah teratasi atau belum. Dan perencanaan P adalah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan berdasarkan analisa yang sudah dilakukan. Thank you, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok kami yang sudah mempresentasikan. Sekarang waktunya saya kembalikan pada moderator Bapak Muhammad Zahir. Ya, terima kasih Mas Puji yang telah mempresentasikan makalahnya mengenai bunuh diri. Kami persilahkan kepada rekan-rekan yang apabila ada yang mau ditanyakan. Mungkin 2 pertanyaan dulu, silakan. Teman-teman. Sepertinya belum ada, Pak. Pak dilanjut presentasi selanjutnya. Terima kasih.
Kita ini hanya satu kelompok yang presentasi. Oh, iya Pak. Ya, Ya, terima kasih. makanya kami silakan teman-teman kita berdiskusi. Boleh tanya, Pak? Oh, monggo, Mbak Ya. Widi. Ya, mau tanya yang untuk aske bunuh diri. Di situ ada yang untuk pendekatan spiritual enggak ya, Pak ya? Karena kalau misalnya untuk kasus-kasus yang bunuh diri itu bukan tidak mungkin dia akan terulang lagi. Di situ ada nggak dicantumkan misalnya pendekatan spiritual? Terima kasih Pak penjelasannya. Tunggu. Atau langsung ditanggapi kelompok 3. Sambil menunggu jawaban, boleh kalau ada yang mau ditanyakan dari yang lainnya. Oke, saya ada pertanyaan, Mas. Ya, Pak John. Ya, dan pencegahan untuk tindakan pada pasien bunuh diri itu ada beberapa tadi yang dicantumkan. Saya pertanyaannya, apakah pencegahan untuk tindakan rehabilitasi pada pasien-pasien yang melakukan tindakan bunuh diri itu bisa dilakukan atau tidak? Rehabilitasi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke. Ya, silakan silakan kelompok 3 untuk menjawab. Coba lantai 3 itu pilih tempat yang nggak layak dipakai, itu usah dipakai. Kita jangan tunggu. Kelompok 3 ada Ibu Mariatun, ada Ibu Hotmiati, Pak Francisco, Pak Puji, Pak Maria. Bagaimana kelompok 3? Masih ada kah, Pak Puji?
Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi? Silakan. Pertanyaan dari Ibu Widi mengenai pendekatan spiritual. Dari Pak John mengenai pencegahan rehabilitasi. Silakan. Pendekatan spiritual. Saya ingin coba menjawab masalah tindakan rehabilitasi, Pak. Mungkin bisa dilakukan tidak, Pak? Yaitu menurut saya tidak. Karena tindakan rehabilitasi tidak dilakukan. Karena berkaitan dengan tindakan rehabilitasi yang dilakukan pada bunuh diri, yaitu bunuh diri adalah jenis bunuh yang sering ditemukan di Indonesia. Jadi untuk masalah bunuh diri bisa dilakukan tindakan rehabilitasi tidak, menurut saya tidak, Pak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 bisa menambahkan. Terima kasih Pak Ahmad Syahir. Saya kembalikan kepada penanya, Ibu Widi. Apakah Untuk rehabilitasi Pak John, Pak. Ya, oh ya Pak John. John ya. Silakan Pak John, gimana? Pak John, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki? Saya rasa belum puas dengan jawabannya itu tidak dilakukan tindakan rehabilitasi. Kan di situ rehabilitasi kan sudah terjadi juga ada pengkajian beberapa. Kita juga mencegah dan juga dilakukan pendekatan agar tidak terjadi lagi. Saya rasa mungkin akan ada tindakan rehabilitasi. Nah, setelah tindakan rehabilitasi itu pun kita juga ada penilaian atau skala bagaimana cara si pasien itu apakah sudah ada perbaikan atau sudah sadar diri dengan tindakannya sendiri. Nah, itu juga harus diperbaiki, harus ada, mungkin bagi saya harus ada juga tindakan rehabilitasi. Contoh ya, saya bilang contoh sama saja dengan pasien-pasien yang narkoba, bagaimana caranya dia tidak melakukan lagi. Nah, perlu rehabilitasi. Bunuh diri pun juga harus seperti itu, karena di rehabilitasi itu bukan hanya cenderung pengobatan, bukannya cenderung dengan pendekatan, atau bukan hanya cenderung dengan sama seperti yang dibilang Mbak Widi, juga di situ juga akan ada tindakan-tindakan preventif atau seperti spiritual, pendekatan secara spiritual, semua lengkap ada di situ. Nah, saya rasa mungkin seperti itu kali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Jawabannya. Mungkin teman yang lain akan menambahi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Widi atau yang lain. Monggo kelompok 3. Silakan, silakan. Selamat sore, saya coba mau membantu sedikit menerangkan mengenai spiritual yang tadi ditanya oleh Bu Widi ya Pak ya. Halo. Iya, silakan. Ya, mengenai apakah perlu atau perawatan secara spiritual. Cuman tadi kurang melihat sih ya di PPT-nya. Tapi kalau dilihat secara perawat ini kan memang harus melakukan pengkajian secara holistik ya, baik fisiologis, psikologis, psikososial, dan spiritual. Dan itu pun ada dalam format pengkajian. Jadi perawat sendiri pun harus mengkaji untuk mengetahui apakah itu mempengaruhi kondisi pasien terhadap makna hidup, dukungan dari keluarga, dan optimisme terhadap kesembuhannya. Jadi di sini kita sebagai perawat pun memang harus mengkaji bagaimana sikap kepedulian terhadap penilaian spiritualnya untuk proses kesembuhan. Dan selain itu komunikasi terapeutik juga itu sangat perlu bagi
pasien terjalin antara pasien dan perawat. Saya rasa itu yang bisa saya bantu. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari kelompok 3 ya, Ibu Yati. Silakan Bu Widi ada tanggapan kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak. Yang disampaikan sama Ibu Rosa tadi baik sekali. Cuman memang untuk keperawatan spiritual yang dimaksud juga tidak hanya terbatas pada ritual peribadatan saja. Mungkin kita juga ada intervensi sederhana seperti komunikasi terbuka. Jadi biar pasien itu diajak untuk berdoa, berkolaborasi dengan keluarga, dan juga pemimpin agama. Misalnya dia agama Islam, mungkin bisa dihadirkan ustadz. Jadi untuk kerohaniannya juga, misalnya dia yang selain beragama Islam, mungkin bisa juga dilibatkan apa namanya itu pendeta atau apa gitu. Seperti itu sih Pak. Memang harusnya memang seperti yang tadi Bang John sampaikan untuk rehabilitasi harusnya ada sama kaitannya dengan yang spiritual tadi Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Ya, demikiannya jawaban dari tanggapan dari Bu Widi. Gimana kelompok 3? Mungkin bisa diterima. Ya, Terima Pak. oke. Ya, terima kasih. Kami buka lagi pertanyaan berikutnya, silakan. Oh ya, ini ada yang di chat ya. Saya bacakan dari Pak Domingus. Untuk diagnosa keperawatan hanya risiko bunuh diri. Untuk diagnosa keperawatan hanya risiko bunuh diri ya. Apakah tidak dihubungkan dengan penyebab ataupun kausa serta core problem yang lain? Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Bisa bantu jawab Pak. Silakan. Di makalah kami ada beberapa diagnosa, cuman kita tulis di PPT-nya cuma satu aja itu. Tapi ada di antaranya apa saja contohnya? Selain bunuh diri, mungkin kan halusinasi, apa namanya? Bunuh diri bisa karena mungkin beberapa faktor risiko tadi ya udah disebutkan, ada halusinasi, ada waham, dan sebagainya itu. Mungkin ada diangkat diagnosis juga dari itu atau apa mungkin pertanyaannya itu.
Ada, Mbak? Bentar. Ada pertanyaan yang belum dijawab, Bapak Ibu? Ada, Pak. Satu lagi itu yang tentang Oh ya, diagnosanya setelah mungkin ada. keburu sahur ini, Pak. Ya, makanya silakan kelompok 3. Ya. Nanti Pak keburu imsak. Syahrir, Ya. coba membantu sedikit aja ya, betul apa enggaknya nanti bisa nanti sambil Pak Ya. dosennya mengkoreksinya. Di situ tadi saya lihat memang mereka hanya mengangkat resiko bunuh diri ya. Kalau menurut SDK itu kan ada karena ini mengenai bunuh diri, berarti yang diambil adalah resikonya. Jadi ada pun kausa atau faktor resiko bunuh diri itu bisa ada beberapa penyebab. Contohnya seperti gangguan perilaku, misalnya euforia mendadak atau depresi. Yang kedua, demografi. Ini biasanya seperti contohnya para lansia, status perkawinan, perceraian, status ekonomi rendah, dan yang ketiga bisa seperti gangguan secara fisik. Gangguan fisik contohnya seperti nyeri kronis, penyakit terminal, atau dan masih banyak yang lain. Seperti juga yang keempat, masalah sosial. Tadi kan kita juga di bahwa ini apa secara holistik ya, ada juga secara sosial. Contohnya saat kita fase berduka, tak berdaya, orang-orang seperti itu memang resikonya untuk bunuh diri itu akan lebih tinggi. Contohnya ada lagi yang kelima, gangguan secara psikologis. Contohnya penganiayaan pada masa anak-anak, riwayat bunuh diri sebelumnya itu sangat mempengaruhi. Makanya yang diambil itu saya rasa oleh mereka tadi risiko bunuh diri, tapi kita harus mengkaji lagi faktor risiko penyebab risiko yang akan membuat risiko bunuh diri itu apa saja. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Ya,
Mana Pak Domingus sudah Ya, bisa menerima ya? iya, seperti penjelasan Mbak tadi memang betul. Karena dari PPT tidak ditujukan pohon masalah, sehingga kalau muncul diagnosa seperti itu kita tidak tahu efek atau problem atau penyebab yang sebenarnya itu apa. Tidak muncul di pohon masalah, makanya saya tanya itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Sebelum kita akan kembalikan ke Pak dosen. Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih. Silakan, saya persilakan kepada Pak Abdul Wahid untuk memberikan penjelasannya. Ya, Pak Syahrir, terima kasih sudah dibantu. Pak Syahrir dari mana? Kok sudah malam tadi? Dan ini posisi di Papua, Pak. Oh, sudah malam ya di sana ya? Jam Sudah. berapa? 9? Jam 7:30. Oh, berarti kirain sudah jam 9. Kalau sudah jam 9, saya mau wassalamualaikum seharusnya. Tapi karena 7:30 ya masih cukup masih waktu lah. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini Pak John Ivan dulu yang mahasiswa di D3 ya? Akper dulu ya? Ya Pak, betul Pak. Timor Leste. Wah, sehat Pak. Oh, saya dari Medan dulu Pak. Oh, ya. Oh, ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Bapak Ibu, kelompoknya Mas Pusan tadi sudah mempresentasikan asuhan keperawatannya dengan bunuh diri. Ya. Enaknya kalau kelas RPL itu sudah punya pengalaman ya. Sudah punya pengalaman bagaimana merawat pasien dengan risiko bunuh diri sehingga diskusinya lebih hidup ya. Pada dasarnya saya setuju dengan tadi yang menambahkan penjelasan tadi bahwa pasien risiko bunuh diri itu hampir sama dengan pasien nafsa, tergantungan nafsa. Jadi bentuk rehabilitasi pada pasien bunuh diri itu adalah perawatan di rumah sakit. Makanya ketika ada orang yang dia melakukan percobaan bunuh diri, itu yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan jiwanya. Baik itu orang yang naik di atas tower, orang yang berada di tengah rel kereta api, orang yang mau lompat dari jembatan, dari gedung tinggi. Nah itu kalau memang bisa ditangani, cek dulu kesehatan jiwanya. Kalau dia memang kesehatan jiwanya nggak bermasalah, berarti dia bisa tersandung masalah hukum. Tapi kalau kesehatan jiwanya bermasalah, dia akan dirawat di rumah sakit. Ya, kalau dia kesehatan jiwanya tidak bermasalah, dia dibawanya ke polisian. Tapi kalau kesehatan jiwanya bermasalah, dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, tindakan-tindakannya banyak di sana. Dikasih obat-obat penenang sampai kondisinya stabil. Baru setelah kondisinya stabil, itu kalau menurut buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, itu ada beberapa treatment. Ya, mulai digali dulu aspek positif atau pikiran-pikiran positif. Ya, pikiran negatifnya abaikan dulu, tapi pikiran-pikiran positifnya digunakan untuk melawan pikiran negatifnya. Karena orang mau bunuh diri itu kan pasti ada pikiran negatif yang masuk ke dalam pikirannya sehingga dia berniat untuk mengakhiri kehidupannya. Sehingga itu perlu dimasuki dengan pikiran-pikiran positif. Misalnya bagaimana tanggung jawabnya dia terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Dia masih punya masa depan, masih punya impian-impian yang belum dipenuhi. Nah, itu diingatkan pasiennya, diajak diskusi tentang itu. Kemudian sambil diberikan obat, terus ditambah kegiatan-kegiatan yang dia bisa menghapus atau menghalau pikiran-pikiran negatif yang dia alami. Dan tentu wajib
dia perlu dijauhkan dari benda-benda tajam, benda-benda yang bisa berpotensi digunakan untuk bunuh diri, misalnya ada tali, ada apapun lah, orang bunuh diri itu bisa saja, silet, ya, cutter, pisau, dan lain-lain bisa saja, ya. Bahkan nyamuk itu juga bisa dihilangkan, dijauhkan dari pasien, karena nyamuk bisa menyebabkan bunuh diri, toh? Bisa enggak? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak, bisa. bisa. Ada nyamuk di tengah rel kereta api, ya, pas keretanya lewat, ya, bisa mati itu orang, ya, gara-gara nyamuk, ya. Oke. Nah, terus yang lain tentang kemampuan spiritual. Kemampuan spiritual itu ya bukan hanya beribadah memang, tapi keyakinannya. Keyakinan itu berarti mindsetnya dia bahwa dia masih percaya adanya Tuhan, dia percaya setiap masalah itu ada penyelesaiannya, ya, bahwa seluruh masalah itu harus dikembalikan, dilatih pasiennya untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Makanya sekarang muncul banyak itu ya kalau di sosial media, jalurnya jalur langit. Nah, itu orang yang bunuh diri perlu dikenalkan dengan cara-cara seperti itu. Kita gunakan penyelesaiannya jalur langit, jangan berharap pada manusia. Nah, itu salah satu bukti peningkatan nilai-nilai spiritual yang perlu diajarkan kepada pasien. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya. Karena sudah malam di Papua, mungkin nggak ada pertanyaan ya. Makalahnya aja sama PPT-nya dikirimkan ke saya, nanti saya berikan penilaian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Syahrir. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Pak Wahid. Oh ya Pak, ada pertanyaan untuk materi berikutnya. Judulnya apa aja Pak? Yang kelompok 4 sampai kelompok 11 belum dikasih judulnya Pak. Iya, judulnya apa Pak? Belum ada, belum dikasih Pak. Baru sampai kelompok 3. Yang Oh, tadi udah. itu nanti coba tanya sama koordinator mata kuliah ya. Oh begitu. Tanya sama koordinator mata kuliah, Bulia kayaknya. Ya. Kemarin dari Bulia. Ya. Oke. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Cukup berarti Pak, kelas selesai nggih? Oh ya, kalau gitu terima kasih Pak. Telah menyempatkan waktunya. Ya, sukses selalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Pak. Untuk